Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Ramana Pandi, NPM 1817051075. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS atau UAP, Machine Learning. Yang nomor 1 itu bagaimana penjelasan data dan analisis data. Apa isi data-data? Dengan data namanya Winnipeg dataset dari respiratory machine learning. Yang pertama itu kita load dulu datanya. Load data akan mengambil waktu yang cukup panjang, ini video akan saya pause. Setelah data terload, akan masuk dalam variabel sonar. Di data ini terdapat 175 variabel dan 325.834 objek. Baru kita summary untuk melihat datanya. Untuk melihat kesimpulan dari data yang ada di data sonar atau di dalam data Winnipeg dataset.csv. Di sini tuh ada label, itu ada F1 sampai dengan F175. Dia omitted satu row, jadi satu row lagi tidak keluar. Lalu di sini tuh ada nilai median, nilai mean, dan nilai minimum. Di sini ada first quarter dan third quarter. Dari data semua ini memiliki data-data yang sama, yang terbagi dengan 5, yaitu minimal, first quarter, median, mean, dan third quarter. Lalu selanjutnya nomor 3 yaitu klasifikasi dengan decision tree, filter selection. Klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree. Misalkan data 80% training dan 20% data test. Jelaskan melalui decision tree yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Pertama itu kita install library package dari Party, lalu load library-nya, lalu kita install library LM Bench, Machine Learning Bench, baru kita load library-nya. Baru kita masukkan data sonar, baru data sonar kita masukkan ke string. Lalu keluar, ini akan membagi menjadi 60 data frame dengan 208 ops dari 61 variabel. Ini yang ditampilkan. Lalu siapa itu analisis fitur. Kita analisis fiturnya. Sama kita load library psi. Baru kalau kita mau ngeload plotnya, di sini kita bisa menggunakan ini. Dan jika untuk sebelum di load, kita pair dulu data sonarnya ke panel agar dia berbentuk lebih jelas. Itu akan dijelaskan di nomor 2. Itu dijelaskan di nomor 2. Baru setelah itu kita masukin ke partisi data training dan testing. Pertama kita setting dulu sheet-nya. Kita masukkan data 123, baru kita masukkan ke dalam data index, yaitu kita ambil data sampel 2 and row sonar, replace, true, P sama dengan P, 0,8 sama 0,2. Baru setelah terload data index, kita masukkan
kita bagi antara data train dan data test. Data train itu yang termasuk di data sonar, yaitu indeks dengan indeks kode sama dengan 1. Lalu kita load fungsinya dan terload di sini data train dan di sini data test. Jadi data train itu yang melewat nilai indeks ini kita setkan 1, 2, 3. Lalu di sini indeksnya itu ada 2 sampel dari nrow dari data sonar, baru itu antara nilai 0,8 dan 0,2. Yang indeksnya itu sama dengan 1. Ini 1 kan ada nilai 1, 1, 1, 2, tapi indeks. Nah, di sini ada nilai 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, dan seterusnya. Jadi, jika indeksnya itu sama dengan 1, maka dia masuk ke data train. Dan jika indeksnya sama dengan 2, maka dia masuk ke data test. Data ini diambil dari data sonar yang kita buat di nomor 1 tadi. Lalu selanjutnya kita jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Decision tree di sini pertama kita buat dengan klasifikasi dulu modelnya dengan DT. Pertama kita gunakan metode set tree dengan DT 60. Baru kita lihat DT 60-nya. Di sini itu ada nilai input F1 sama dengan F60. Dengan data observation itu 169. Di sini dia ada kriterion, ada statistik untuk weight, untuk beratnya. Lalu selanjutnya di sini kita bentuk plotnya, plot model dari DT60. Lalu akan tampil seperti ini, di mana di sini kriterion 1, 2, dan 5, F11, F1, F17. F11 itu terisi dari P kurang dari 0,001, F1 itu P sama dengan 0,003, dan 5 ini F17 P sama dengan 0,002. Di sini ada 4 data yang terload, 4 model. Lalu selanjutnya kita uji akurasi dari masing-masing data. Yang pertama itu kita uji akurasi dari data training. Pertama itu kita gunakan fungsi predik dan kita masukkan ke predik 1. Data training kita masukkan ke predik 1, baru predik 1 kita masukkan ke dalam sebuah table, di mana di sini predik 1 termasuk dalam data train setiap kelasnya. Baru itu setelah nampak tabelnya, ini P1 kan, predik 1 di sini MR 85, 24, 5, dan 55. Lalu di sini kita hitung nilai rata-ratanya dan kita dapatkan 0,82424. Jadi akurasi data training itu dapat dengan nilai 0,82. Lalu selanjutnya 0,83. Lalu selanjutnya kita uji data test untuk lihat bagaimana lebih mungkin prediknya. Kita masukkan predik ke predik 2. Ini saya contohkan menggunakan fungsi predik yang sama dengan DT60 tadi yang kita modelkan. Data test. Di sini dimulai dari 60. Lalu kita masukkan, kita lihat tabelnya. Di sini ada nilai 16, 11, 5, dan 7. Lalu kita hitung mainnya dan kita dapatkan datanya hasilnya
berbeda, dan data dari data tes ini memiliki prediksi yang lebih kecil. Lalu selanjutnya kita masuk ke fitur selection. Jadi di sini kita masuk ke fitur selection, yaitu di bagian decision tree. Fitur selection kita gunakan Boruta. Di sini pertama kita install dulu kan paket Borutanya. Instalasi mungkin akan mengambil waktu yang lama terkadang. Kali ini cepat. Lalu kita load library-nya. Lalu di sini kita ambil datanya itu dari data sonar tadi. Lalu kita lakukan trace 2. Baru kita masukkan ke dalam data namanya fitur selection atau fit cell dengan fungsi Boruta tadi yang kita load. Ini akan melawat important source dan akan melakukan trace. Di sini dia akan mengambil dari data yang penting dan dimasukkan yang berhasil diseleksi oleh Boruta. Kalau kita lihat isi Boruta itu, fitur selection itu ada 31 atribut yang dikatakan important, yaitu ada V1, V10, V11, V12, dan V13. Dan masih ada 26 lebih lagi. Baru ada 16 atribut yang tidak important, yang tidak terlalu penting, yaitu ada V24, V25, V3, V33, dan data V34. Dan ada 11 data lainnya lagi. Lalu ada 13 data yang dimasukkan ke dalam tentatif atribut. Itu sisanya V14, V19, V2, V22, dan V29. Dan ada 8 data lagi lainnya yang dimasukkan ke tentatif atribut. Lalu setelah itu kita bisa bentuk plotnya, dan hasil plotnya itu seperti ini. Jadi di sini dia importannya itu dari angka 0 sampai dengan 10. Lalu ada shadow meaning-nya itu data V-nya untuk atribut. Dan di sini ada data yang warna merah, kuning, dan hijau. Kuning ini itu data unimportant, dan yang merah itu data tentatif. Dan untuk data yang hijau yaitu adalah data yang dikonfirm important. Lalu setelah itu kita masukkan, kita lihat decision-nya, di atribut statusnya itu kita lihat menggunakan fungsi att stat. Ini kita lihat decision itu dan data-data yang confirm, tentatif, atau reject. Jadi seperti yang tadi kan, di sini akan melihat mean, median, minimum, dan maksimum nilai. Lalu normal hit-nya lalu akan ditentukan di decision, yaitu confirm, tentatif, atau reject. Lalu setelah di load 60 data tadi kan dari DT60, data 60 biji ditampilkan semua. Lalu setelah itu kita masukkan non-reject data ke fitur selection.
dari data fitur selection ke fit43. Kita masukkan datanya. Jadi fit43 ini termasuk ke yang dimasuki oleh kelas V1, V2, V4, tambah V5, V6, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita buat model dengan 43 fit yang tidak ditolak. Fit 43 ini kita masukkan, kita bentuk modelnya. Pertama kita masukkan ke data 43 atau DT43. DT43 ini datanya. Lalu kita lihat plotnya, dia akan berbentuk seperti ini. Lalu setelah kita lihat plotnya, kita uji data trennya. Kita masukkan ke pengujian predik ketiga untuk data tren dari DT43, data yang tidak ditolak tadi. Kita masukkan, baru kita hitung meannya. Meannya itu untuk data tren P3 itu 0,8284. Lalu kita uji data tesnya, prediknya, kita masukkan ke predik 4 dan kita uji, yaitu nilainya 0,5897. Lalu kita coba untuk mengambil data fitur selection dengan yang important saja. Jadi kita masukkan ke data 30, get confirm formula itu fungsinya. Jadi yang decision itu confirm, dia dimasukkan ke fit 30 dari data fit selection. Baru kita masukkan ke modelnya dengan decision tree ke DT30, lalu kita buat plotnya. Dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita uji data trend dari fitur selection yang important saja tadi itu. Kita uji data trennya. Pertama kita ambil prediknya, kita masukkan ke predik P5, lalu kita hitung meannya. Itu dapat 0,8875. Baru kita bandingkan dengan data tesnya, kita masukkan ke predik 6 dengan data yang sama, yaitu fitur selection dengan yang important saja. Lalu kita hitung meannya, dan kita dapat 0,666. Hasil prediksi training dan analisis akurasi training dan deteksi analisis akurasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.